Shalom jemaat yang terkasih, selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Merdeka! Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-4 berkata, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin." Nasihat Paulus kepada Timotius ini cukup menarik untuk dipelajari. Paulus menasihati Timotius untuk berdoa bagi semua orang. Yang dimaksud semua orang dalam hal ini adalah betul-betul semua orang, bukan hanya orang Kristen. Artinya masyarakat di tempat Timotius tinggal, yaitu masyarakat Romawi di kota Efesus. Bahkan lebih dari itu, Paulus juga meminta Timotius untuk berdoa bagi raja-raja dan semua pembesar. Padahal hari itu, pemerintah Romawi dipimpin oleh Kaisar Nero yang kejam. Surat ini bahkan ditulis pada sekitar tahun 64 Masehi, tahun yang sama dengan tahun ketika Kaisar Nero membakar kota Roma dan mulai menyiksa orang-orang Kristen. Jadi apakah maksud semua ini? Mengapa Paulus tidak hanya menyarankan supaya Timotius mendoakan jemaat di Efesus tempat Timotius melayani? Mengapa Paulus justru menyarankan agar Timotius mendoakan masyarakat Romawi, bangsa Romawi yang ada di sekitar? Mengapa Paulus memberikan nasihat agar Timotius mendoakan pemerintah, bahkan mendoakan Kaisar Nero yang kejam itu? Saudara, melalui pesan firman Tuhan ini, kita belajar satu hal, yaitu bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada Timotius dan untuk kita hari ini, bahwa sebagai orang Kristen, di dalam keberadaan kita menjadi bagian dari suatu masyarakat, ada tanggung jawab untuk mendoakan dan mengupayakan kebaikan masyarakat, bangsa, dan pemerintah di mana kita tinggal di dalamnya. Hal ini mengingatkan kita kepada firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 7. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saudara, hari ini kita tidak hidup di dalam penjajahan yang kejam seperti pada masa Kaisar Nero. Bahkan kita juga tidak ada di dalam penjajahan Belanda hari ini. Kita hari ini hidup di negara yang merdeka, bahkan sudah 75 tahun merdeka. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari sadari tanggung jawab kita. Kita hadir sebagai bagian dari bangsa. Kita hadir sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Mari kita berperan di dalam doa dan karya kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Saudara sekalian, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 menurut Biro Pusat Statistik adalah 260.583.016 jiwa. Wow, sangat banyak. Kalau bicara jumlah suku bangsa di Indonesia adalah 1.340 suku bangsa. Luar biasa banyak sekali. Oleh sebab itu kita melihat ada orang yang kulitnya lebih gelap, ada orang yang kulitnya lebih terang, ada orang yang rambutnya keriting, lurus, dan sebagainya. Saudara, kita semua satu saudara, terdiri dari 1.340 suku bangsa. Jumlah pulau di Indonesia adalah 17.504. Banyak sekali pulaunya. Dan bentangan luasan Indonesia itu adalah sampai 3 pembagian waktu, 3 time zone, saudara.
begitu luas, sangat banyak. Indonesia adalah negara yang besar, bangsa yang besar, dan tidak mudah bagi siapapun menjadi pejabat pemerintah untuk mengelolanya. Banyak orang mencela dan merendahkan presiden atau pemerintah. Tetapi sekalian, sebagai orang Kristen, kita bukan mencela, kita sadar bahwa ini pekerjaan yang tidak mudah untuk memimpin dan mengelola bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, panggilan kita adalah kita hadir sebagai bangsa Indonesia, kita hadir sebagai orang Kristen yang berdoa dan berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara yang Tuhan berikan kepada kita ini. Selanjutnya, mari kita lihat kembali kepada nasihat Paulus. Paulus bukan hanya memberikan nasihat agar Timotius berdoa atau mendoakan bangsa, negara, dan pemerintah, tapi Paulus juga menasihatkan agar Timotius mendoakan dengan doa syukur atau yang disebut dengan Eukaristi. Wow, harus bersyukur di tengah kesulitan yang sedang dialami. Harus bersyukur menghadapi pemerintah Romawi yang hari itu kejam terhadap orang Kristen. Bagaimana bisa? Apa maksud semuanya ini? Saudara sekalian, ayat ini mengajarkan kepada Timotius dan juga kepada kita hari ini bahwa keberadaan kita di suatu tempat adalah bagian dari rencana ilahi. Keberadaan kita menjadi bagian dari suatu bangsa adalah kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu Tuhan menghendaki agar kita dapat menerima keberadaan kita di suatu tempat, di suatu bangsa, sebagai sebuah bangsa. Bukan hanya menerima, kita juga menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Hari ini banyak orang yang mudah mengeluh dan kehilangan rasa bangga dan syukur atas jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Padahal banyak hal yang bisa kita banggakan dan kita syukuri. Saya teringat dulu saya punya teman yang suka mengeluh. Suatu hari dia datang dan dia mengeluh. Dia berkata, wah memang bangsa kita ini bangsa tempe. Sukanya makan tempe, mentalnya mental tempe. Setelah dia mengatakan ini dengan maksud merendahkan. Dia anggap tempe itu murahan, lembek, tidak maju. Nah itulah bangsa kita. Saya katakan, hati-hati, bangsa kita tidak demikian. Justru melalui tempe kita bangga. Kita bersyukur. Kenapa? Tempe itu adalah makanan temuan bangsa Indonesia yang sangat ajaib. Tempe itu memiliki jasa saat perang kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, para tawanan perang diberi makan seadanya oleh tentara Jepang. Makanan yang diberikan kepada tawanan seringkali tidak matang karena keterbatasan bahan bakar untuk memasaknya. Para tawanan perang mengalami kekurangan gizi, disentri, bahkan banyak yang meninggal dunia. Nah, di tengah situasi itu, orang Indonesia yang ada di penjara, para tawanan perang itu sebagiannya adalah orang Indonesia, saudara. Mereka kreatif. Mereka mengambil kedelai yang setengah matang itu, lalu diolah menjadi tempe. Seperti apa yang mereka lakukan di luar penjara. Dan menariknya justru tempe tersebut kemudian setelah dimakan punya efek menyembuhkan disentri. Dan tempe itu mudah dicerna, sehingga kemudian gizinya dapat diserap tubuh sehingga banyak akhirnya tawanan yang selamat. Nah, salah seorang tawanan yang selamat adalah seorang ahli mikrobiologi dari Belanda yang bernama Van Veen. Setelah keluar dari penjara, Van Veen kemudian melakukan penelitian tentang tempe. Dan sejak itu banyak para peneliti yang meneliti tentang tempe di berbagai negara, di universitas yang terkenal, di Harvard, Cambridge. Mereka meneliti, saudara. Dan ternyata tempe ditemukan mengandung zat yang dapat menyembuhkan diare, sehingga bahkan aman untuk diberikan kepada bayi yang sedang diare. Protein yang terdapat pada tempe mudah dicerna seperti protein daging, sehingga tempe bisa menggantikan daging. Tempe juga mengandung vitamin cyanocobalamin atau B12. Nah, cyanocobalamin ini adalah vitamin yang hanya ada di dalam produk daging, produk hewani. Tidak ada di dalam produk nabati, tetapi melalui fermentasi di dalam tempe itu, maka kedelai yang adalah produk nabati bisa memiliki jumlah vitamin B12 yang sangat banyak sekali. Oleh sebab itu tempe dapat menggantikan daging, sehingga kini banyak
orang di berbagai negara mulai memproduksi tempe untuk menjadi makanan alternatif pengganti daging. Nah, saudara sekalian, harusnya kita bangga, bukan? Itu adalah hasil penemuan nenek moyang kita. Kapan ditemukannya tempe? Para ahli ada yang mengatakan kurang lebih tempe ditemukan di tahun 1300-an atau 1600-an. Bahkan ada para ahli yang mengatakan tempe ditemukan oleh orang Jawa pada 2000 tahun yang lalu. Luar biasa, bukan? Pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, Tuhan sudah memberikan hikmat kepada nenek moyang kita menghasilkan atau menemukan makanan yang begitu ajaib yang namanya tempe ini. Saudara, kalau hari ini saudara melihat ada sepotong tempe di piring saudara, tempe itu adalah kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tempe itu juga adalah makanan yang untuk disyukuri. Tapi jangan hanya berhenti pada tempe, saudara sekalian. Hari ini mari kita lanjutkan semangat nenek moyang kita menjadi bangsa yang besar. Sebagai bangsa Indonesia, kita meneruskan upaya-upaya untuk memajukan bangsa dan negara kita. Sebagai orang Kristen, kita mendukung dalam doa pemerintah, bangsa dan negara kita supaya menjadi negara yang mengenal Tuhan, negara yang maju dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Tuhan memberkati kita. Merdeka!